Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa afdalil mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram ajma'in. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ala man nafa'a bi ulumihi fid darain amin. Yusannu adhanun wa iqamatun li dzakarin walau sabiyan walau munfaridan wa in sami'a adhanan min ghairihi 'alal mu'tamadi limaktubatin walau fa'itatan. Alhamdulillah, hari ini, malam ini kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat berjumpa di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk melanjutkan bahasan kita. Topiknya masih sekitar azan dan iqamah. Karena itu mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini bermanfaat bagi kita semua, wabil khusus untuk memperbaiki kualitas ibadah kita yang setiap hari kita lakukan. Kalau kita beribadah dan melakukan sesuatu tanpa ilmu, kebesaran kemungkinan salahnya itu lebih besar daripada benarnya. Nah, dan itu tanggung jawab kita masing-masing. Terkait dengan azan dan iqamah, kita sudah memahami bahwa azan itu hukumnya adalah sunnatun muakkadah, sunnat yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Ya, baik bagi mereka yang hendak sholat sendirian ataupun mereka hendak melaksanakan sholat berjamaah, dan khusus azan itu hanyalah untuk sholat fardu yang 5 waktu, walaupun itu adalah sholat yang diqadha misalnya. Jadi kalaupun sholat itu kita qadha, maka azan tetap disunatkan untuk dilakukan, asalkan itu adalah sholat fardu yang 5 waktu. Nah, kesunatan azan ini kalau sholat dilakukan sendiri, itu hukumnya adalah azan, hukumnya sunat ain namanya. Ya, sunat ain namanya. Akan tetapi kalau kalau azan itu ya dimaksudkan untuk memanggil orang melaksanakan sholat berjamaah, hukumnya adalah sunat kifayah. Ya, jadi ada sunat ain, ada sunat kifayah. Sunat ain itu dilakukan oleh seseorang ketika misalnya tidak hendak pergi ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah di mana azan itu dikumandangkan. Contoh misalnya Pak Jiman karena satu dan lain hal ada uzur syar'i untuk menunaikan sholat berjamaah ke masjid, dia sholat sendirian di rumah karena ada alasan-alasan yang dibenarkan secara syariat. Ya, maka beliau walaupun mendengarkan azan dari masjid ini, dia disunatkan untuk azan di sana, di tempat dia mau sholat itu, sholat zuhur dan sholat subuh misalnya. Ya, tidak sempat saya ke masjid karena kebetulan
pesawat mau ketinggalan nanti kalau saya sholat berjamaah misalnya, itu namanya uzur syar'i namanya. Atau karena sakit perut misalnya tiba-tiba ya, sakit perut tiba-tiba hendak dapat ke masjid ya, itu namanya uzur syar'i. Dan perlu kita ingat ada sebuah hadis sahih, kalau kita tidak melaksanakan sesuatu ibadah yang disyariatkan bagi kita, khususnya ibadah-ibadah yang sifatnya sunat, walaupun pahalanya sangat besar dan sangat dianjurkan, maka nilainya sama dengan nilai ketika kita melaksanakan secara berjamaah. Sama pahalanya didapatkan pahala sunat berjamaah, tidak kurang sedikit pun ya. Jadi karena misalnya sakit perut mau berangkat ke masjid, ya anda bisa akhirnya kan sholat subuh, akhirnya sholat subuh kita sendirian, azan kita ya, azan kita. Nah, orang yang sholat subuh sendirian ini karena gara-gara dia sakit, itu nama uzur syar'i. Ketika mendapatkan uzur syar'i, salah satu sakit tadi adalah yang bersangkutan tetap dihitung pahala berjamaahnya, tak kurang sedikit pun ya, tak kurang sedikit pun, sepanjang itu adalah uzur syar'i, tapi uzur yang dibatalkan oleh syariat. Jangan tidak sholat berjamaah ke masjid gara-gara main game, itu kan tidak syar'i itu, atau yang lain-lain yang tidak termasuk uzur syar'i ya, nonton sepak bola misalnya, itu tidak uzur syar'i termasuk seperti itu. Nyalah ini lagi mau sebentar lagi nanti tidak sholat, itu tidak uzur syar'i yang itu tuh ya. Itu antara lain, ini yang perlu kita pahami juga gitu. Jadi itu adalah sunat ain, dan itu adalah untuk memanggil orang berjamaah. Azan itu untuk memanggil orang melaksanakan sholat berjamaah, baik di masjid ataupun yang di bukan masjid, itu azan. Dan azan itu sunat dilakukan oleh orang laki. Bagaimana orang perempuan yang azan? Nah, orang perempuan yang azan itu tidak ada di dalam syariat, tidak ada, tidak sah menurut para ulama seorang perempuan itu azan, walaupun dia azan sendiri tidak sah, walaupun kecil-kecil tidak sah. Apalagi ada temannya, misalnya gara-gara dia berjamaah sama perempuan semua. Kalau saya azan misalnya kan azan, dan kecil-kecil soalnya hanya didengar oleh yang jamaahnya, apa hukumnya ini? Kata ulama boleh saja, tapi tidak sunat azan namanya, tidak melaksanakan azan itu, hanya melaksanakan zikir biasa ya. Jadi tidak termasuk azan, dia tidak mendapatkan pahala azan. Bagi seorang perempuan yang azan karena jamaahnya semua, jangan satu pun ada orang laki walaupun mahramnya, tak boleh. Kalau ada orang laki atau ada orang bantong itu apa? Orang banci, bukan bencong. Enggak, begini pengertian kalau syariat bantong itu, banci dan bantong itu di syariat adalah orang yang benar-benar punya kelamin dua. Apa namanya? Dan kelaminnya itu benar-benar berdua kelaminnya, kelamin laki dan kelamin perempuan. Itu yang disebut dengan khunsa kalau istilah fikihnya. Nah, itu boleh jadi imam? Ya, tergantung. Kalau imam bagi dirinya, kalau dia boleh dia jadi imam jadi orang dari perempuan. Ya, dia boleh hanya jadi imam pada dia jadi imamnya perempuan. Tidak boleh yang bantong juga, tidak boleh berimam sama orang itu, yang bantong. Ya, jadi yang perempuan itu boleh jadi imam bagi sesama perempuannya. Ya, yang bantong hanya boleh jadi imam sama orang perempuan, tidak boleh sama bantongnya, tidak boleh. Itu dia. Nah, jadi ketika ada orang bantong yang tadi punya, bukannya kalau yang kita tahu kan selama ini yang orang bantong, orang bencong itu adalah orang yang dia buat dirinya, menurut dia, bukan tidak tahu, wallahu a'lam, dia buat dirinya
bencong padahal dia enggak. Kelaminnya jelas dia. Dia lengkap. Iya, lengkap. Dia jelas kelamin laki atau kelamin perempuan. Ketika dia berkelamin laki, dia buat dirinya bencong, ya perilakunya yang bencong. Ya, bukan kelamin itu jelas laki, itu tidak bisa dihukumkan dia sebagai khunsa dalam menurut ibarat itu. Tapi kalau dia mondek atau lemah, terserah kamu mau lemah, boleh mau apa saja, kelaminnya yang dilihat. Mohon maaf, anak kelaminnya yang dilihat. Kalau kelaminnya benar dia laki, satu kelaminnya laki, dia laki hukumnya. Dia berarti dia berpura-pura jadi ini yang hukumnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membencong-bencong yang begitu, yang merubah dirinya perilakunya begitu, itu la'anallahu mutarajjilina wal mutajar. Itu adalah dilaknat oleh Allah, laknat Allah. Mereka akan ditimpa oleh laknat Allah yang mereka membuat dirinya seperti itu gitu. Baik laki maupun perempuan. Yang dimaksud oleh ibarat oleh fikih ini adalah orang benar-benar punya dua adat kelamin. Jadi yang dimaksud tadi yang dua kelamin itu. Yang dua kelamin itu. Cuma yang punya dua kelamin ini mungkin ada di antara salah satunya ada yang dominan. Nah, ini dalam hukum syariat itu ketika ada yang dominan salah satunya maka dia dihukum kayak dominan itu. Kalau dominan dia laki, kalau wanita dia wanita hukumnya. Kalau dia yang dominan adalah laki, dia laki hukumnya gitu. Karena susah ini, makanya orang Bantung itu, orang yang tadi punya alat kelamin dua kelamin seperti itu, ya tidak sah seorang perempuan makmum, ya sejak makmum seorang Bantung berimam pada orang yang perempuan. Bahkan sama Bantungnya tidak sah dia. Itu dia. Kenapa demikian? Karena sama Bantungnya ada kemungkinan beda. Kemungkinan ini yang imam ini adalah perempuan, cenderung perempuan, yang makmum jadi cenderung laki-laki. Tidak boleh orang perempuan menjadi imam, orang laki jadi makmum, tidak boleh. Itu anunya. Makanya ini yang perlu kalau yang bencong-bencong kita itu bukan itu kayaknya. Itu dia laki, benar-benar laki, atau benar-benar dia perempuan. Kalau itu bukan itu yang dimaksud oleh ibarat seperti ini. Nah itu, jadi orang perempuan tidak dibolehkan untuk azan, mutlak tidak. Kalaupun dia paksa dirinya untuk azan dan suaranya tidak terdengar keluar dan tidak ada satupun orang laki di sana walaupun mahramnya atau tidak ada orang Bantung, itu hukumnya tidak lagi azan yang dimaksudkan oleh syariat, melainkan dia adalah memperoleh pahala zikir biasa. Pahala zikir biasa, dan itu tidak dihukumkan sunat, tidak dihukumkan apa, hanya mubah doang, dah termasuk zikir. Itu hukumnya. Tetapi kalau umpamanya ada laki satu misalnya berjamaah sama istri di rumah, kalau ibu saja yang azan, haram itu. Tidak boleh, walaupun yang dengar cuma lakinya doang, tidak boleh. Ya, walaupun dia yang mahramnya yang dengar lakinya aja yang dengar kecil-kecil dia bisa Allah apa kecil dia azan, tapi ada lakinya di sana tak boleh dia azan, tak sah dia azan. Itu hukumnya haram. Itu dia. Jadi itu untuk azan bagi seorang perempuan. Sementara kalau qomat bagaimana? Ini beda hukumnya. Ya, beda hukumnya. Kalau qomat seorang perempuan itu hukumnya sunat. Bergantung ya, dia hukumnya sunat. Baik ketika dia mau sholat sendirian maupun sholat berjamaah. Ya, sunat hukumnya dia qomat. Azan dia tidak sama sekali dia. Qomatnya yang sunat. Jadi kalau dia misalnya sholat sendiri, ini sholat fardu kita bicarakan, bukan sholat yang lain, sholat fardu ya. Ketika dia sholat fardu sendirian, sunat untuk iqamah. Tapi dia harus sekedar mendengar dirinya sendiri doang. Tidak boleh keluar suaranya. Ya, atau paling full dia hanya didengarkan oleh jamaah yang ada di tempatnya dia itu. Karena dianggap dia mau berjamaah sama perempuannya. Nah, jadi itu adalah qomat bagi seorang perempuan. Dan qomat ini, ya qomat itu adalah itu hakikatnya untuk aba-aba untuk memulai sholat, bukan memanggil orang. Ya. Nah kalau azan iya,
Makanya implikasinya kalau azan besar-besar suara kita, ya justru itu disyariatkan supaya besar suara orang pakai speaker yang kayak apa gitu, supaya banyak orang yang dengar. Qomat ini tidak demikian dia, dalam artian bahwa qomat itu tidak apa-apa, hanya didengar oleh jamaah yang hadir pada saat itu. Walaupun tidak pakai speaker tidak apa-apa, karena memang bukan untuk memanggil orang, melainkan adalah untuk aba-aba memulai sholat berjamaah. Itu dia. Jadi tidak harus. Jadi kalau umpamanya tidak pakai speaker tidak apa, pakai juga tidak apa-apa. Pakai tidak apa-apa, tidak pakai juga apa-apa. Karena kalau ada yang bilang negur misalnya, kenapa Qomat tidak pakai speaker? Nah, itu dia tidak paham ini. Ya, Qomat tidak pakai speaker karena memang untuk manggil, bukan untuk manggil orang. Ya. Azan tadi yang pakai, yang dipakai untuk manggil orang. Oke, karena kalau Qomat dia tidak sama sekali, dia hanya untuk memulai untuk memulai aba-aba untuk memulai sholat berjamaah. Itu adalah iqamah dia hukumnya. Jadi ada yang belum jelas. Satu Mataram, awalnya beliau itu perempuan, namanya Sofiah. Perempuan Sofiah namanya. Sofiah. Iya. Begitu kelas 6 SD, tiba-tiba jadi laki. Nah, sikapnya madrasah NW ke Hasan Tape. Tapi sekarang udah almarhum ya. Oh, ya, dulu bukan kita ngarang gitu. Dia sendiri. Mau apa? Paling dulu saya perempuan. Masuk. Begitu saya naik kelas 6 SD, tiba-tiba kelamin saya berubah jadi laki. Dulu waktu sebelum itu dia kelaminnya apa? Benar-benar perempuan. Satu kelamin. Oh itu iya. Jadi cuma satu kelamin, yang satu kelamin. Cuma berubah. Berubah. Nggih. Laki dia. Laki. Iya, laki dia. Ya, jadi hukumnya laki kalau memang benar-benar dia laki kan. Kelaminnya laki. Ya, jadi dilihat dari kelaminnya, dilihat dari kelamin ini. Kalau syariat itu. Iya. Jadi dia laki, itu laki itu pada saat itu dia laki. Ini dia. Tadi ya. Kadang begini, Ustaz. Jamaah itu kadang saking nggak dengar iqamah, giliran iqamah tiba-tiba belum bersolat, kadang begitu banyak. Iya. Itu artinya jamaah masih belum paham benar hukum atau hakikat daripada qomat itu. Iqamah itu adalah aba-aba untuk memulai sholat berjamaah, dan itu hukumnya sunat kifayah. Sekali lagi sunat kifayah kalau dikerjakan untuk kita mulai berjamaah. Kalau sholat sendirian iqamahnya juga sunat seperti tadi itu, dan sunat ain tentunya. Nah, mungkin Pak Ustaz, sebaiknya mungkin ya, menurut lo ya, karena kita ini kan sudah terbiasa dengan memulai sholat dengan iqamah, jadi mungkin iqamah aja pakai. Iya, enggak masalah, enggak salah itu sholat pakai iqamah pakai speaker enggak masalah. Cuma jangan harus pakai speaker, enggak sah. Ada yang begitu soalnya. Oh, enggak sah qomatnya tadi enggak pakai speaker, enggak kedengar kita. Itu. Terus marah-marah lagi. Apalagi begitu. Jadi iqamah itu adalah bukan untuk memanggil orang, itu hakikatnya. Sehingga tidak perlu disalahin orang yang tidak qomat pakai speaker. Itu mengenai azan dan iqamat. Nah, sekali lagi azan dan iqamat diperuntukkan untuk sholat fardu. Nah, itu titik. Jadi tidak ada azan dan iqamat untuk selain sholat fardu yang 5 waktu. Tidak ada. Nah, sementara untuk iqamat untuk sholat sunat berjamaah ada.
Untuk sholat sunat yang hendak dilakukan secara berjamaah itu ada syariat, ada lafaz yang direkomendasikan oleh syariat. Iya, apa itu? Nah ini dia. Apa itu? Ya, untuk sholat yang hendak dilakukan secara berjamaah ini kaitannya hanya untuk dilakukan secara berjamaah. Orang mau qomatnya adalah apa pakai qomat? As-sholata jami'ah. As-sholata jami'ah. Sekali aja, tidak usah diulang-ulang. Tidak ada usah diulang-ulang. As-sholata jami'ah, titik. Misalnya sholat tarawih. Nah, makanya tidak ada apapun dia sholat sunat yang bukan secara berjamaah. Atau as-sholatu jami'ah boleh. As-sholata jami'ah atau as-sholatu jami'ah untuk melaksanakan sholat yang hendak dilakukan secara berjamaah. Kalau sholat sendirian perlu tidak qomat? Tidak perlu. Tidak perlu qomat untuk sholat sunat. Mau sholat id sendirian misalnya, tidak sempat ke masjid kena halangan apa, tidak boleh. Tidak ada syariatnya. Untuk as-sholat jamaah, mujamaah sama siapa? As-sholat jami'ah misalnya. Tidak dilakukan qomat. Jadi sholat dapat qomat untuk sholat sunat berjamaah itu adalah lafaz sholat atau lafaz qomat untuk sholat yang hendak dilakukan secara berjamaah. Walaupun sholat itu sholat dilakukan secara berjamaah, tapi dia tidak melakukan secara berjamaah, tidak perlu qomat. Nah, jadi cukup as-sholata jami'atan asalnya. As-sholata jami'atan atau as-sholatu jami'atun. Jadi as-sholatu jami'ah mana-mana yang dipakai. Boleh dalam syariat. Yang tidak boleh ada as-sholati, tidak ada itu. Ya. As-sholata jami'ah atau as-sholatu jami'ah. Itu satu. Yang kedua, untuk iqamah salat sunat berjamaah itu adalah itu dipakai as-shalah boleh. As-shalah mengucapkan as-shalah cuma 2 kali aja. 2 kali as-shalah cukup. Atau mau sekali silahkan, sah itu. As-shalah udah. Jadi as-sholata jami'ah, as-sholatu jamaah, as-shalah atau as-sholata rahimakumullah. Kalau banyak pajangan boleh. Itu aja. Ya. Yang tidak ada dalam syariat adalah ini sholat fardu. Sholat fardu. Berarti sudah qomat ini, kita berdiri sudah datang imam as-sholata jami'ah, ini yang masalah ini. Kenapa ngomat lagi qomat yang pakai as-sholata jami'ah? Sering saya sering dengar orang yang begitu. Dia imam, terus orang sudah kamar sudah berdiri, begitu maju imam as-sholata jami'ah. Ya. As-sholata jami'ah untuk sholat qamat, sholat sunat untuk orang yang sholat berjamaah sholat sunat gitu. Bukan sholat fardu. Bukan sholat fardu, bukan. Tidak ada. Dia tidak tahu. Ya karena tidak tahu aja mungkin. Ya jadi kita jangan tahu, jangan pakai gitu. Jangan begitu ya. Karena itu memang untuk sholat sunat yang dilakukan secara berjamaah. Dan itu dilakukan oleh salah satu daripada jamaah yang ada, sunat ain. Atau imam boleh saja ngomat. Sholat tidak ada yang qomat, misalnya imam sholat tarawih misalnya kan. Nah, sholat tarawih seyogianya itu kan 2 rakaat naik, kita di sana qamatnya. As-sholat jami'ah, setiap mau ngambil rakaat kita mau memulai. Boleh imam, boleh yang lain. Berdiri satu orang ya, sholat jami'ah, udah. Tapi kita tidak lakukan itu. Ya, seringkali tidak kita lakukan. Seharusnya itu yang kita lakukan. Baik oleh jamaah, salah seorang jamaah atau oleh imam. Yang sejawabnya kan jamaah yang sholat jami'ah sudah berdiri. Itu yang seyogianya, itu yang
sesuai dengan syariat begitu. Nah, nggih sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan azan dan iqamah, di pertemuan sebelumnya kita pernah disampaikan bahwa tidak disyariatkan membaca apa-apa sebelum azan. Misalnya tadinya yang sering baca Inna termasuk tadi tidak disyariatkan imam yang sholat Imam atau yang lainnya tidak disyariatkan untuk Iya. iqamah lagi. iya iqamah sholat sunat atau sholat sunat. Tidak ada asalnya. Yang menjadi pertanyaan, sebelum sholat fardu juga sering ada yang dibaca oleh imam. Ada yang membaca surat An-Nas, ada yang membaca potongan ayat apa namanya itu? Allah Rabbi itu sebenarnya bagaimana menurut? Oke, itu akan dijelaskan tidak apa-apa. Oke. Itu memang ulama mengatakan beda pendapat. Ada yang mengatakan ada bacaan yang sebelum kita. Imam juga jadi termasuk itu dia. Jadi bacaan seperti Rabbin Nas, Muhammad itu syaitan dan sebagainya itu ada ulama yang mengatakan. Tapi ada yang kita ikuti maksudnya. Ada ulama yang mengatakan dengan dalilnya khusus yang itu. Berarti kalau itu kita amalkan, ada ulama yang kita ulama mujtahid yang kita ikuti, tidak masalah. Kalau yang begitu itu. Tapi kalau innallaha malaikatahu ini yang dia tidak temukan sama sekali, tidak pernah ada ulama yang bilang-bilang gitu. Bukan gaib, bukan gaib. Itu artinya mengada-ada. Itu maksudnya. Ada dari nenek moyang kita. Lah itu dia. Itu dia. Nah, jadi sulit kayaknya. agak ya, oke. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan nggih. Karena bagi termasuk mungkin untuk orang-orang tua dahulu Oke. di masjid Pelembak itu masih itu. Di mana-mana. Yang imam yang selamat lagi bilang Rata jamiah. Tidak tahu ya. Tapi kalau imam-imam yang mungkin sudah pelajari sekarang ini tidak dipakai. Nggih, makanya itu. Mungkin perlu dari sana perlu kita paham. Ya juga jangan sampai kita kalau losan juga sebelum memulai sholat, apakah ada dasarnya membaca surat An-Nas atau Rabbi a'udzubika min hamazati syaitan? Iya. Kalau memang ada. Itu ada cuma tidak sepakat ulama. Berbeda pendapat ulama yang begitu. Cuma ada Ada yang kita ikuti dan itu imam mujtahid. Para ulama mujtahid, imam mujtahid seperti itu. Nah, yang begini maksudnya. Kalau umpamanya ada yang kita ikuti ulama-ulama semacam ulama mujtahid, tak masalah. Jangan tak ada sama sekali lalu kita lakukan itu gitu. Artinya gini Pak. Misalnya kita baca buku. Okay. Terus di situ ada penjelasan, ada hadisnya macam-macam. Ulamanya berpendapat apa disunatkan atau apa membaca surat An-Nas sendiri. Ya, iya. Ya, maksudnya kan bisa kita ikuti. Iya, itu kita ikuti gitu. Artinya kuat kita. Kuat alasan kita secara syariat untuk mengikuti beliau. Tapi yang masalah adalah kalau tidak ada sama sekali disebut-sebut di mana-mana, ini maksudnya. Tidak pernah ada disebut di mana-mana. Lalu apa alasan kita? Mungkin jadi liar itu. Misalnya, apakah boleh saya baca tabat yada sebelum azan? Apa kita katakan? Apa kita bilang terus? Innallaha malaikatahu boleh, tabat yada boleh enggak? Itu kan larinya terus. Enggak boleh, apa dasarnya enggak boleh? Itu boleh. Ini yang atau baca yang lain misalnya. Itu maksudnya menjadi liar yang seperti itu kan. Kalau memang tidak ada dasar, kecuali kalau umpamanya ada ulama yang mujtahid yang punya fatwa seperti itu yang kita ikuti, oke. Ya masalah. Walaupun misalnya khilafiyah misalnya, tidak masalah.
Walaupun ada barang khilafiyah, tapi jelas yang kita ikuti gitu. Ya, jelas ada yang kita ikuti seperti itu. Nggih, sila. Yang bertanya nih, yang keliru di mana? Waktu di Mekah ini Pak Ustadz ya, yang dengar dia waktu subuh itu dipanggil 2 kali. Udah. Apa itu? Saya bingung. Iya, baik. Iya, benar. Iya. Baik. Itu azan itu adalah dasar syariatnya. Iya. Dan azan itu 2 kali sebelum subuh dan setelah waktu fajar tiba, ada 2 kali. Yang sebelum subuh itu waktunya kapan? Sejak tengah malam. Boleh azan. Azan apa? Azan apa itu? Azan subuh juga itu. Dalam rangka persiapan untuk supaya orang paham merasa ada subuh akan ada. Dan itu syariat itu. Ya. Nah, cuma kita yang tidak lakukan ini di sini ini. Seyoginya kita lakukan. Ini itu yang nyambung cerita. Tahun yang lalu tiap kan pulang ke Bima. Yang bulan di sana rumah itu dekat Masjid Raya Sape itu jam 4 itu sudah ada azan. Ya, 1 jam sebelum itu setiap biasanya. hari. Iya. Seyoginya begitu itu Coba kita coba saja. Iya, cuma karena jamaah kita kan banyak sekali tidak tahu yang begitu. Kalau umpamanya itu azan nanti sholat orang ini yang menjadi masalah. Tadi sebelumnya seharusnya diumumin dulu, sejauhnya diumumin dulu. Nanti azan subuh 2 kali gitu, oke. Iya, ini ada apa nih? Ada apa ini? Orang dulu apalagi kalau orang-orang mau ke pasar, mau kemana sudah bangun jam segitu itu, jam 4, jam 5 dah subuh kan? Sholat ya subuh nanti yo. Nah, itu yang jadi persoalan kita di sini karena memang tidak biasa kita lakukan itu gitu. Kalau nggak salah dulu nih pernah ada dulu kita datang. Akhirnya sholat malam kalau salah dulu. Iya. Terus 10 tahun waktu zamannya Muhtar Badri. Iya. Pernah dulu sekali itu. Ada yang azan. Ada sekali. Nah, itu bukan azan untuk melaksanakan sholat malam dalam azan subuh namanya itu. Tapi itu nanti dipakai setelah bangun jam itu sholat tahajud nggak masalah karena memang bukan untuk sholat subuh. Ya. Tapi tetap azan subuh yang itu. Tetap azan subuh. Jadi ada 2 azan subuh yang boleh dilakukan sebelum ada waktu subuh. Azan yang pertama itu, dan azan itu wajib harus dilakukan setelah ada waktu. Yang kedua adalah pas sudah waktu subuh, itu yang kedua. Mana yang lebih utama? Yang lebih utama yang ini setelah waktu subuh tiba, gitu. Itu yang utama. Tapi siogianya karena ini adalah syariat, akhirnya kita lakukan. Cuma itu masalahnya tadi itu kita lakukan. Yang kedua adalah azan Jumat. Azan Jumat itu kan yang utama setelah khatib atau di atas mimbar untuk khutbah kan. Itu yang utama. Yang pas ada waktu itu, waktu mulai ada zuhur, waktu zuhur itu adalah yang pada zaman Utsman kan itu, pada zaman Khalifah Utsman. Dengan maksud untuk mengumpul supaya orang benar-benar bersiap dengar bahwa itu adalah hari Jumat. Nah, itu maksudnya. Kalaupun tidak masalah. Ya, kalau umpamanya tidak azan yang pertama tidak masalah juga. Dan yang awal itu nanti begitu khatib naik ke mimbar baru orang azan, itu azan yang asli itu. Aslinya adalah azan, kalau kita kan kedua itu azan kedua. Tapi itu yang pertama sesungguhnya. Ya, ketika khatib atau imam menjadi khatib naik ke mimbar begitu duduk azan. Nah, ini azan yang asli itu. Azan yang kedua tapi yang utama. Ya, yang utama azan yang asli yang sejak sonoknya dulu gitu. Sebelum Sayyidina Utsman itu sebegitu aja dia anunya. Pas zaman Utsman itu ada tambahan azan pas waktu mulai ada waktu zuhur pada waktu itu gitu. Nah, itu mengenai azan. Nah, itu azan. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan azan ini, ya, lafaz azan ini harus alfazul azani Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Nah, ini dia. Ini lafaz azan ini mohon para muadzin benar-benar memperhatikannya, benar-benar belajar dalam artian jaga makhrajnya, jaga panjang pendeknya, jaga tasdidnya dan seterusnya.
Wajib itu. Kalau tidak dijaga namanya azan cacat. Cacat. Makanya saya pikir kadang-kadang yang pikir perlu orang-orang tua ini dilombakan azannya, lomba azan gitu. Iya, artinya apa yang tidak ya belajarlah. Ya dengan baik, dia tahu masalahnya kayak apa. Karena ada dua lafaz yang kemungkinannya itu bukan hanya haram untuk dibaca, untuk dipakai azan, bahkan itu mengancam iman kita. Ulama mengatakan begitu, ada dua. Apa itu? Nah ini dia. Jangan sampai ada pernah yang tegur di sini itu yang tegur, jangan yang itu, mohon jangan yang itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah fatal. Bukannya salah fatal, dan kalau dia tahu dia ulangi lagi kafir orang itu yang katanya ulama. Dia murtad orang itu. Kenapa? Salah arti akbar itu adalah artinya beduk. Panjang sekali. Iya, Allah itu adalah sebuah beduk. Lain artinya. Dan itu menyebabkan orang menjadi murtad gitu. Kalau dia sudah dikasih tahu, enggak dia berubah, jadi bahaya ini. Ulama mengatakan seperti itu. Makanya ini antara lain. Yang satunya lebih apa ini tidak pernah dilakukan. Allah dipanjangkan Allah. Tidak ada yang begitu, tidak pernah yang tapi hati-hati gitu. Allahu Akbar. Nah, kemudian mana ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar kan 4 kali. Allahu Akbar, Allah. Nah, itu bagi imam selain Imam Maliki. Kalau mazhab Maliki cuma 2, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah langsung asyhadu alla ilaha illallah. Maliki. Yang Maliki. Kalau ada dengar azan seperti itu nanti itu yang Maliki punya, itu mazhab. Kalau kita 4, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4 kan? Selain Maliki. Itu 4. Nah, di sini juga mungkin perlu diperhatikan baik-baik. Ulama mengatakan yang sunat adalah yang sunat kita muazzin ini baca Allahu Akbar dimatiin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi wakaf ringan namanya disebutkan di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang sunat. Bagaimana kalau mengatakan Allahu Akbar, Allah sah, cuma tidak dapat salah sunat. Atau Allahu Akbarul, Allahu Akbar, Allahu Akbarul, sah itu azan itu, cuma tidak dapat salah sunat. Yang sunat adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dia, ya. Jadi mana yang lebih afdal? Allahu Akbarullah atau Allahu Akbarallah? Lebih afdal adalah Allahu Akbarullah. Yang paling afdal adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang dapat, itu yang mandub, itu yang pernah sunat. Kadang karena napasnya panjang, lagunya bagus, lupa sama panjang pendeknya. Iya, itu dia, makanya yang begini tidak banyak yang tahu yang begini maksudnya. Iya, tidak banyak yang tahu. Allahu Akbar, Allah. Itu yang seharusnya, itu yang mendapat kepala sunat kita. Boleh tidak Allahu Akbarullah? Boleh, cuma tidak dapat kepala sunat. Bandingkan dengan Allahu Akbar Allah, boleh. Itu tapi lebih afdal Allahu Akbarullah. Daripada ra. Memang kita perhatikan masih ada muadzin kita di sini yang melakukannya. Ada. Iya, itu tidak banyak yang diingatkan. Yang tidak banyak yang tahu sih ini, memang mungkin tidak banyak yang tahu ini. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa Allahu Akbar, Allah dimatiin, bukan dimatiin, diwakafkan, wakaf ringan kan disebutkan di sini. Wakaf ringan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dapat pahala itu. Kalau Allahu Akbar Allah sah azan kita, cuma tidak dapat pahala sunat gitu. Gitu ya. Misalnya kita dengar mami, tadi udah jelas tidak sesuai syariat. Terus kita diamkan dia gimana? Ya kita harus kasih tahu dia, wajib kita kasih tahu. Apalagi yang tadi itu, yang fatal tadi itu, yang salah. Apalagi yang itu, kita kasih tahu gitu. Udah. Iya, apalagi asyhadu, asyhadu.
Karena itu kita tidak disuruh untuk menjawabnya kalau umpama dia salah, dia cacat bacaannya itu. Ashhadu. Jangan asyhadu. Ashhadu. Sana. Kemudian yang berikutnya yang juga sering kali yang kurang pas, hayya dengan hayya. Hayya itu hayya. Jangan panjang. Hayya 'alas shalah. Hayya 'ala. Bukan hayya, bukan, tidak boleh. Nah, ini memang azan itu baik untuk orang yang bagus suaranya, tapi tidak boleh dilagu-laguin gitu loh. Makruh hukumnya dibuat menjadi lagu, diucapkan lagu-lagu secara berlagu-lalu, banyak lagunya gitu. Ya, satu aja lagunya itu akan saya bicarakan itu. Ya, jadi hayya ada lagi hayya itu tidak benar, yang benar hayya. Apa bedanya? Kalau hayya mari artinya, hayya marilah kita sholat, hayya pakai ha. Kalau hayya adalah apa artinya? Siap-siap. Beda. Itu makanya. Karena itu, itu makanya karena kita harus paham itu, ya. Terus paham itu. Kapan? Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Ha di sana itu bukan ha. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Nah, di sana ha. Hayya 'alal falah. Jangan hayya 'alal falah. Nah, itu ha itu. Itu yang perlu dijaga yang gitu-gitu. Ya. Jadi makhrajnya, panjang pendeknya termasuk asyhadu anna Muhammad. Itu tidak boleh itu. Asyhadu anna Muhammad, salah artinya itu, berubah artinya itu. Harus asyhadu anna Muhammad, anna pendek. Asyhadu anna Muhammadar. Asyhadu anna, jangan asyhadu anna Muhammad. Itu panjang, tidak boleh itu. Udah lain itu artinya itu. Dia berubah. Kaidah bahasa Arabnya juga, kaidah ilmunya juga berubah itu. Tidak bisa main, tidak bisa masuk dia. Itu yang perlu. Asyhadu anna Muhammadar. Asyhadu anna Muhammad. Jangan ada asyhadu anna, termasuk qamat juga. Asyhadu anna Muhammad itu masuk itu. Itu jadi harus dijaga itu. Karena ada yang sangat fatal seperti tadi, ya, misalnya seperti tadi Allahu Akbar. Nah, itu sudah fatal benar itu kalau itu ya. Ya, rusak itu. Maka ulama mengatakan itu bisa orang murtad katanya. Kalau dia sudah dikasih tahu dia tetap amalkan kayak begitu tuh, dia bisa jadi kafir katanya. Ulama mengatakan seperti itu. Ya, jadi kafir orang itu katanya. Kan berat sekali itu. Gara-gara kekeliruan kita, keledoran kita yang begini. Padahal itu kan ibadah yang sangat bernilai bagi kita, luar biasa itu. Nah itu. Semua kita perlu tahu, nggih. Bagus dah. Jadi seyogianya ya kita punya ilmu lah, penting yang kita punya ilmu. Ya. Kan tinggal misalnya baca teksnya itu. Iya. Tapi walaupun ada teksnya kadang-kadang kelewatan. Jadi asyhadu anna Muhammad. Jangan. Asyhadu anna Muhammad. Dan kadang ada yang hayya 'alal falah. Dipanjangin falah. Mana? Ya. Di masjid kita dalam Kadang-kadang ada perlu diingatkan. Jemaah kita tugasnya ke sana. Tolong diperhatikan. Iya, mau lupa sih mungkin. Ya, tapi seharusnya tidak begitu. Hayya 'alal falah. Ya. Iya. Itu yang perlu diingatkan. Itu adalah lahan namanya, lahan. Ya, iya. Jadi yang itu tuh, ya. Kemudian di azan itu juga ada yang jarang orang amat mungkin tidak tahu, karena tidak tahu. Sebelum asyhadu alla ilaha illallah, kita disyariatkan dan disunatkan untuk membaca syahadat secara sir. Sunat itu misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang azani disunatkan untuk sebelum baca asyhadu alla ilaha illallah kan?
Yang baca asyhadu an la ilaha illallah kecil sir. 2 kali asyhadu an la ilaha illallah sir, asyhadu an la. Nah itu baru dia. Ini namanya apa? Tarji' namanya. Apa hukumnya itu? Sunat dan makruh ditinggalkan. Makruh tidak membaca itu. Ketika mau syahadat, baca syahadat, tidak baca sir, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la. Nah, baru besar salahnya. Ya, bagi sah azannya, meninggalkan tidak melakukan, tidak mengucapkan sir asyhadu an la ilaha illallah 2 kali itu sah azan, cuma itu makruh tidak dilakukan gitu. Itu sunat dan makruh untuk tidak dilakukan. Sama dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, jadi setelah asyhadu an la ilaha illallah, jadi yang mengazan azan ini juga membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sir. Nah, sir dengar sendiri atau ada yang dengar satu orang tidak apa-apa yang pokoknya jangan azannya apa besar-besar, pada itu namanya tarji'. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus asyhadu an, nah itu baru. Nah, jadi membaca asyhadu an la ilaha illallah 2 kali itu namanya tarji', asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali itu namanya tarji'. Boleh juga di sebagian kitab mengatakan gabung aja asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah. Nanti jangan baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebelum itu. Yang boleh pokoknya. Ya, dan ini yang tidak umum kayaknya ini. Tidak umum. Ya, tidak umum. Ya, itu makruh untuk tidak dilakukan seperti itu gitu loh. Makruh ditinggalkan. Terus Ya. posisi katanya ada posisi kiri kanan. Ya, itu nanti pas. Nanti kita lanjutkan insyaallah. Kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan, kemudian ada tasbih dan sebagainya. Baik, untuk sementara itu yang atau ada pertanyaan sebelum kita akhir? Ila. Yang pertama, mana yang lebih diutamakan itu kalau sudah ada waktu, cuman kita mungkin belum wudhu gitu. Apakah kita azan dulu atau wudhu dulu? Tapi waktu sudah ada. Terus, mana yang kedua sama dengan kayak gini. Misal selesai pengajian, yang lain sudah azan atau sudah selesai sholat isya, misalnya anggap lebih 15 menit atau 30 menit kita baru selesai ngaji misalnya. Mana lebih utama? Tetap azan atau langsung iqamah? Azan, iqamat itu dalam rangka mau sholat ini. Apalagi iqamat. Iqamat tidak boleh jauh-jauh dari sholat. Itu. Nah, yang tadi yang pertama itu apa tadi? Wudu. Nah, wudu. Nah, Waktu sudah masuk. Waktu sudah masuk. Apa kita wudu dulu karena makruh azan tanpa wudu, gitu loh. Itu dia. Makruh kita azan tanpa wudu. Sah sih sah, cuma makruh. Makruh itu sedikit di bawah haram. Ya, satu level di bawah haram itu. Haram bermakruh tingkatannya. Wudu dulu. Dan kalau kita paksakan diri azan tidak ada wudu, tidak dapat pahala kita. Karena makruh. Ya. Wudu. Ya. Sering mami maaf ini. Yang kadang begitu dengar aja kan datang. Yang bersangkutan pulang dari ini wudu. Itu makruh. Ya. Jadi sah si azannya, cuma makruh, tidak dapat pahala kita azan. Sudah. Tadi wudu. Nah, persoalan nanti umpamanya tadi kayak tadi itu. Ya, yang kayak itu misalnya nanti azan balik malam, udah lama waktu. Nah, azan yang begini ini kalau umpamanya pengajian apa acaranya sampai dengan nanti sudah setengah jam sudah masuk waktu kan, ya jangan pakai loudspeaker lah kayak yang begitu tuh. Hanya didengar dimasuk ke dalam atau paling tidak ya jamaahnya sekitar itu aja yang dengar. Dan azan itu hanya akan sah kalau didengar oleh jamaah. Ya. Tetap azan, apalagi cuma berjamaah, sholat sendiri aja tetap azan kita kan, sunat azan. Cuma caranya tadi yang perlu kita perhatikan baik-baik.
Kami di sana RT kami setiap malam Rebo sifat. Jadi ada jedanya antara mati di sini atau kita berjalan. Kalau kami azan, tapi kalau kita ada juga jamaah yang datang ikut berjamaah kalau tidak pakai speaker tidak kedengaran. Jadi mereka protes lagi. Masuk kamu? Setiap malam Rebo, Malam Rebo? kami di sana di Sifat. sifat. Oh. Ada jedanya dengan yang lain-lain. Jadi kalau tidak pakai speaker, sementara sebagian beliau Sebenarnya ikut sepeda. harus ikut malah berjamaah kalau tidak pakai speaker, protes dia. Itu tekan syariatnya itu tidak perlu keras suaranya pada pertengahan itu. Ya merotes kan tidak tahu dia seharusnya dia tidak merotes karena seharusnya azan nyambung itu kayak begitu dilakukan begitu. Karena apa? Karena kalau dilakukan pakai loudspeaker orang kan bingung. Baru ada waktu apa ini kan itu orang seperti itu. Ya. Baru jangan-jangan yang kalau apalagi orang sudah sholat, jangan-jangan saya belum ada waktu gitu loh. Nah, itu maksudnya memelihara yang begitu supaya tidak ada masalah bagi orang yang sholat berikutnya pada saat-saat ya jangan-jangan tadi saya sholat yang tadi itu belum ada waktu sholat mungkin karena orang tidak tahu ya makanya syariatnya adalah kalau yang seperti itu tadi jangan benar sudah itu jangan azannya pakai loudspeaker semua orang dengar yang kayak besar-besar gitu tuh itu syariatnya adalah untuk sekedar jamaah yang sekedar itu ya itu dia jadi jangan pakai loudspeaker memang itu dilakukan. yeah. Cuma ada makmum perlu dikasih tahu perlu dikasih paham ya mungkin yang perlu sekedar lingkungan itu yang dengar gitu pakai suara dalam lah mungkin ya jangan pakai suara luas tetap syariat azan itu tetap dilakukan walaupun misalnya misalnya sholat sendiri seperti tadi itu Pak Man tadi yang tidak sholat ke sini dia akan ada sholat azan sendirian gitu sunat ain baik wallahu subhanahu wa ta'ala alam bissawab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.